Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada, apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak Ibu Diana Madurese yang boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Ya, ketika ibunya menjadi murtad, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anaknya ini tidak langsung juga ikut, tetapi butuh proses. Lalu kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya saudara-saudara bahwa ini karena kasih Tuhan, berkat Tuhan yang sangat luar biasa buat anak dari Ibu Diana Madurese ini. Tuhan mau memilih, Tuhan mau menyelamatkan dia. Nah, seperti apa jalan ceritanya saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu, pada siang hari ini ya ada pelayanan yaitu kesaksian dari anak saya, Selvario Madurese, yang akan menyampaikan kesaksian buat kita semua bagaimana cinta kasih Tuhan, bagaimana kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena anak saya ini meskipun saya udah masuk Kristen duluan nih, anak saya itu masih Islam ya. Dan saya tetap mensupport anak saya, dan saya tidak pernah yang namanya menyuruh anak saya atau malah membuat anak saya itu pindah keyakinan. Tidak pernah Bapak Ibu. Bahkan meskipun saat itu anak saya masih Islam, masih sekolah di SMP Wali Songo pun tetap saya support anak saya. Karena kenapa Bapak Ibu? Buat saya agama itu nggak bisa dipaksakan. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui apa? Melalui keyakinannya, melalui biar Tuhan yang membentuk saudara. Saya sebagai seorang ibu ya, saya sebagai seorang gembala hanya bisa mendoakan untuk kebenaran jalan anak saya. Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kisah anak saya, kok bisa sih anak saya bisa bertobat, kok bisa sih anak saya itu menjadi seorang Kristen, masuk Kristen ya Bapak Ibu, tanpa paksaan dari saya sebagai seorang ibunya. Bahkan anak saya saat ini juga pelayanan dan merintis sebuah pelayanan ya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, bukan karena saya yang hebat, tapi karena kebaikan kemurahan Tuhan saudara dinyatakan melalui kebenaran firman-Nya, yaitu dengan keselamatan saudara. Tuhan sebelum Tuhan ya, sebentar lagi kita akan memulai, dan izinkan kami ya, saya dan anak saya untuk memuji muliakan Tuhan, karena pujian itu bila menjadikan penyemangat saudara. Biarkan menjadi sebuah bagaimana cinta kasih Tuhan ini begitu luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya dalam keluarga kami Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu Tuhan, izinkan saya, dan mari Bapak Ibu, saya undang Anda semua untuk memuji muliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dan demikian juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh anak saya, Selvario. Bapak Ibu Tuhan, di sesi terakhir akan ada tanya jawab yang ada di YouTube Bapak Ibu ya. Karena saya tidak bisa melayani dari 3 tempat, tapi di YouTube saya akan memberikan yaitu waktu dan tempat untuk rekan semuanya bertanya ataupun request lagu ya, semampu anak saya, sebisa anak saya. Karena kami lahir baru Bapak Ibu, jadi kita ini masih banyak belajar dan harus belajar. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Silakan Selvario berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatan indah di mana kami boleh bersatu hati, satukan pikiran, satukan hati untuk kami siap memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, kami yang ada di sini dan ada juga yang melalui online. Kiranya Tuhan memberkati semua anak Tuhan dimanapun mereka berada, di sela-sela kegiatan mereka menyempatkan hati, meluangkan hati untuk berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati kami di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan, kesaksian yang kami sampaikan pada hari ini boleh saling menguatkan kami satu sama lain, sehingga kami semua merasa dikuatkan, kami semua diberkati dengan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya minta waktunya sebentar, saya akan berdoa untuk anak saya.
Segala puji dan syukur ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan kepada anak hamba-Mu Tuhan. Jika melalui proses kehidupannya ya Bapa yang luar biasa, melalui proses Engkau ya Bapa, sehingga terjadi pertobatan untuk anak hamba-Mu Tuhan. Bahkan anak hamba-Mu Tuhan boleh menjadi seorang pelayan, sebagai hamba Tuhan yang sudah Engkau berikan kepercayaan. Karena Bapa Engkau berikan kekuatan di dalam setiap apa yang dilakukan ya Tuhan, khusus dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, baik dan percaya. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan melalui kehebatan karya Engkau Ipan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik, sebelumnya Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, yang online maupun yang onsite. Sebelumnya izin perkenalan diri dulu. Mungkin untuk subscriber yang baru atau pengikut-pengikut dari channel Diana Madurese yang baru mungkin masih asing dengan muka saya, dengan wajah saya. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Selvario Stephen Valentino, atau biasa dipanggil Rio lah. Jadi nama saya Rio Bapak Ibu. Saya adalah putra pertama dari Ibu Diana Madurese di tempat ini. Jadi saya lahir di kota kecil dari Pulau Garam, pulau kebanggaan kami yaitu Pulau Madura Bapak Ibu, lebih tepatnya di kota Sampang. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Gitu dia. Sebelumnya saya mau sedikit bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi ya. Karena perjalanan hidup saya yang mungkin bisa memberkati Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang mungkin ada rasa sedikit tawar hati dengan Tuhan, dengan siapapun, tetapi saya yakin dan percaya firman ini boleh menguatkan kita satu sama lain. Amin. Jadi pada masa kecil saya lewati dengan luar biasa. Saya TK dan SD itu di Madura Bapak Ibu. TK, SD kelas 1 sampai SD kelas 5. Itu saya di Sampang, di Madura ya. Dan kelas 6 saya ikut mbah saya atau nenek saya itu di Semarang. Untuk sebelum itu saya mau menceritakan sedikit proses Tuhan pada saya secara pribadi. Masa kecil saya lewati di Sampang Kota dan juga di Kecamatan Tambelangan juga. Saya juga sempat mengemban sekolah di Kecamatan Tambelangan. Jadi pada tahun 2011 Tuhan mengirim kabar yang mungkin bagi saya adalah kabar duka atau kabar yang luar biasa proses Tuhan pada tahun 2011, yaitu tentang retaknya hubungan dari orang tua saya. Jadi singkatnya pada tahun 2011 itu Tuhan mulai menguji keluarga kami, yaitu dengan perceraian kedua orang tua saya, dimana yang mungkin Bapak Ibu Saudara sebagian ada yang sudah tahu bahwa bapak saya adalah seorang abdi negara dan ibu saya waktu itu adalah seorang guru SD. Singkat cerita pada 2011 dan 2012 saya lewati dengan penuh kepahitan, dimana mungkin saat itu saya berpikir bahwa ada begitu banyak anak-anak kecil di dunia, ada begitu banyak putra-putra yang begitu membanggakan kedua orang tuanya. Bayangkan, mungkin untuk zaman sekarang profesi seorang ayah, seorang abdi negara dan ibunya seorang guru itu adalah hal yang bisa membanggakan
untuk anak-anaknya. Akan tetapi tidak bagi saya, karena dengan retaknya keluarga saya pada saat itu, di situ saya mulai mengalami jatuh mental. Mental saya mulai hancur, saya mulai tidak pede dengan siapapun, saya juga merasa malu dan juga bahkan ada mengalami yang namanya kepahitan dengan orang tua. Dan di sini pada tahun 2011 adalah tahun-tahun pertama perceraian dari orang tua saya, ibu dan bapak saya. Berjalannya waktu 2011 dan 2012 saya lewati dengan penuh mungkin dan penuh kesedihan, tahun-tahun masa-masa sukar bagi kehidupan saya. Dan 2011, 2012 dan pada puncaknya pada tahun 2013, di mana puncak dari kepahitan seorang anak kepada ayahnya pada masa itu, Bapak Ibu ya. Jadi pada tahun 2013, karena saya mungkin sudah capek dengan yang namanya perselisihan, pertengkaran orang tua, 2013 saya memutuskan untuk pindah ke Jawa Tengah untuk ikut dengan mbah saya pada saat itu. Mbah ini bukan mbah kandung saya langsung, tetapi mbah ini adalah kakak dari mamanya Ibu Diana. Nah, itu di Semarang Timur, Bapak Ibu. Dan sering berjalannya waktu, 2013 saya mulai hijrah ke Semarang. Begitu juga dengan sekolah saya, itu saya kelas 6 SD saya pindah. Kelas 6 dan kelas 7 SMP saya di Semarang, Bapak Ibu. Dan ketika tahun 2014 ketika saya pindah, saya merasa bahwa hidup saya mulai baik, akan tetapi tidak. Rupa-rupanya pada tahun-tahun itu adalah tahun-tahun di mana saya mulai terjerumus ke hal-hal yang kurang baik, Bapak Ibu Saudara. 2014 ketika saya ada di Jawa Tengah, ada di Semarang, saya jatuh dalam berbagai lingkungan yang buruk, pergaulan yang tidak sehat, bahkan gaya hidup yang bebas. Jadi pada saat itu ketika saya jauh dari orang tua, mungkin bahasa kerennya adalah broken home ya. Jadi mungkin yang banyak yang kita tahu bahwa anak-anak yang korban dari perceraian orang tua itu kebanyakan hancur dari pergaulannya. Pasti itu, pasti. Kalau dia tidak bisa dikendalikan sama orang tuanya, atau bisa dikatakan jauh dari orang tuanya. Jadi 2013, 2014 saya hidup di Semarang. Dan 2014 juga saya dengar kabar bahwa mama saya atau Ibu Diana itu akan mencoba mengadu nasib di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Dan sebelum mama saya berangkat ke Kalimantan, mama saya Ibu Diana ini menitipkan adik saya, yaitu namanya Angel, itu ke saya di Semarang untuk bersama-sama dengan saya di Semarang, Bapak Ibu ya. Ketika saya hidup di Semarang berdua dengan adik saya di rumah nenek saya, di situ saya mulai terjerumus dengan hal-hal yang buruk. Saya katakan buruk sekali, karena pergaulan bebas, kenakalan remaja, bahkan juga saya sempat menjadi seorang tukang parkir, menjadi seorang buruh, bahkan saya juga membantu orang-orang yang kerja-kerja, Bapak Ibu Saudara, yang kayak ada proyek pembangunan entah rumah atau apa. Nah, saya jadi pesuruh-pesuruhnya, kadang kayak disuruh beli kopi, disuruh beli rokok, saya yang pergi. Jadi saya bukan ikut kerja yang berat-berat, enggak. Saya jadi kacungnya gitu. Saya disuruh beli ini, beli itu, karena saya masih kecil waktu itu kan, saya belum bisa kerja berat. Dan ketika saya berada di Semarang, saya mengalami yang namanya frustasi. Pada saat itu bahkan satu waktu saya pernah nangis, Bapak Ibu. Jadi pada hari itu pagi-pagi ketika saya berangkat sekolah, saya masih SD itu, saya masih kelas 6, belum SMP, saya masih kelas 6, hampir mau lulus lah itu. Saya berangkat sekolah, di depan gerbang sekolah saya melihat seorang anak laki-laki itu diantar sama bapaknya.
bahkan dicium kepalanya, keningnya itu dicium sama bapaknya. Dan itu adalah hal yang membuat saya bisa dibilang iri, dan juga saya makin merasa frustasi pada saat itu, bahwa saya berpikir begini, dari banyaknya anak-anak laki-laki di dunia ini, kenapa kok saya yang ditimpakan seperti ini? Bayangkan, orang tua itu di mana, bapak saya di mana, mama saya di mana. Apalagi pada saat itu ayah saya sudah fokus dengan keluarganya yang baru tanpa memperhatikan kami sebagai anak ini. Tetapi itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya untuk saat ini, karena pada saat ini saya sudah berdamai dengan keadaan saya, dengan hati saya, karena saya memiliki prinsip bahwa sekalipun Bapa di dunia meninggalkan saya, tetapi Bapa di sorga tidak akan pernah meninggalkan saya. Hari demi hari berlanjut. Nah, tiba saatnya pada tahun 2015, ketika saya masih kelas 1 SMP, Tuhan izinkan saya sakit, Bapak Ibu ya. Tuhan izinkan saya sakit tipes. Bahkan sempat sakit tipes itu 2 kali di kelas 1 SMP di Semarang. Saya mengalami yang namanya berapa banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kurang baik, pengajaran-pengajaran yang mungkin bisa menjerumuskan kita sehingga menghasilkan doktrin-doktrin yang kurang baik. Nah, dan juga saya pernah, sampai saat ini saya merasa berdosa Bapak Ibu, bahwa dulu saya ketika saya masih beragama yang sebelumnya, saya memiliki sentimen sekali terhadap kekristenan. Saya dulu pernah punya teman orang Kristen itu di Semarang, saya masih ingat namanya. Semoga suatu saat saya bisa bertemu dengan beliau lagi. Namanya adalah Yuda. Nah, namanya Yuda. Dia ini teman saya satu-satunya orang Kristen pada saat itu. Nah, dulu ketika kami masih SD, saya sering bully dia. Saya sering mukul dia, menghina dia, menjelek-jelekkan dia. Dan ternyata Tuhan pakai saya menjadi orang Kristen juga Bapak Ibu ya. Dan ini sama sekali tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya seorang Jawa dan Madura, saya bisa pergi ke Kalimantan bahkan menjadi pelayan hingga saat ini. Kembali ke cerita sebelumnya ketika saya di Semarang. Pada tahun 2015, pada puncak dari pergaulan, lingkungan dan gaya hidup yang mungkin jauh dari kata bersih, Tuhan izinkan saya sakit tipes Bapak Ibu. Dan ketika saya sakit, saya mengalami yang namanya jauh atau putus komunikasi dengan orang tua. Karena pada saat itu HP saya itu hilang. Nah, hilang ini dalam arti entah itu disabotase atau di apapun, saya kurang paham. Yang pasti HP saya itu hilang pada saat itu. Sehingga komunikasi antara saya dengan mama saya itu putus kurang lebih selama 1 tahun. Dan ketika saya sakit tipes, puji Tuhan tidak lama ketika saya sakit, beberapa hari kemudian ternyata ujuk-ujuk itu datang mama saya dari Kalimantan. Dan ketika saya sakit pun selama berapa malam berturut-turut saya mengalami mimpi, yaitu mimpi bertemu dan orang tua Bapak Ibu, terkhusus ketemu dan mama dalam mimpi. Nah, besari suaranya Bu Diana. Ya memang begini suara saya Pak Bu, jadi ya oke. Pada tahun 2015 ketika ibu saya ujuk-ujuk datang ke Semarang dan singkat cerita mengalami yang namanya sidang atau segala macam dari keluarga besar pada saat itu, karena keluarga kami yang ada di Madura dan juga di Semarang, di Surabaya, di Gresik itu adalah keluarga-keluarga muslim yang sangat taat sekali dengan akidahnya Bapak Ibu. Makanya ketika mendengar kabar bahwa salah satu anggota keluarga besarnya itu memeluk kepercayaan yang lain atau bisa dikatakan murtad, ya mereka kaget. Dan otomatis ketika mama saya datang dari Kalimantan ke Semarang, ujuk-ujuk itu datang dan ternyata langsung disidang Bapak Ibu. Melihat kondisi saya yang mungkin sangat kasihan, karena pada saat itu ketika saya sakit, itu saya ngurus diri saya sendiri, masalah makan,
atau apapun itu saya bekerja sendiri Bapak Ibu. Bahkan ketika saya dulu sekolah SD dan SMP kelas 1, saya sekolah itu sekolahnya enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena ketika saya sekolah, saya bukannya belajar malah tidur. Karena apa? Saya kecapean Bapak Ibu. Saya ketika malam itu ikut teman ngamen di sana di sini, dan juga pernah sering sekali saya juga ikut teman yang parkir, karena tidak jauh dari sekolah SMP saya itu ada stadion Bapak Ibu. Dan kalau weekend Sabtu dan Minggu itu ada yang namanya pasar Minggu, pasar Sabtu. Nah, itu pasti ramai, ada buka pasar di situ, dan otomatis saya bersama teman-teman jaga parkir di situ, dan dari situlah saya bisa makan. Nah, dari situlah juga saya bisa dapat jajan. Karena pada saat itu untuk hidup, makan dan segala apapun yang saya perlukan dalam sehari-hari itu saya genapi sendiri Bapak Ibu. Saya untuk makan saya kerja sendiri, saya cari makan sendiri, saya mengamen ke sana ke sini. Saya bahkan juga di dekat tempat tinggal saya itu ada pabrik roti. Pabrik rotinya itu setiap hari pasti ketika ada pabrik roti itu pasti ada menghasilkan roti-roti yang tidak bisa dijual, seperti roti yang gosong atau bahkan roti-roti yang basi. Itu setiap jam 10, jam 11 itu pasti dikumpulkan dan ditaruh di luar toko atau di luar pabrik. Nah, karena saya mungkin yang namanya makan itu cari sendiri, kadang saya pulang sekolah saya mampir dulu ke toko. Saya tanya, Mas, Pak atau Om, adakah remah-remah rotinya? Yang saya minta tuh remah-remah rotinya, roti-roti yang gosong, roti-roti yang hancur, roti-roti yang gagal produksi lah, atau bahkan yang basi. Kalaupun ada yang basi, karena rotinya itu roti yang tidak ada pengawet Bapak Ibu. Jadi kalau ada rotinya yang busuk, itu dia berjamur. Nah, yang jamurnya itu yang saya kupas, dan yang masih bagus dan bisa saya makan, itu yang saya makan, hanya untuk mengganjal perut saya. Dan ketika saya sudah pulang sekolah, saya pulang, ganti baju, langsung cus berangkat lagi untuk ikut teman saya. Kalau ada ajakan teman tuh, yuk kita ngamen ke sana, saya pergi. Yuk kita parkir di sana, saya pergi. Jadi apapun itu saya lakukan untuk menyambung hidup saya pada saat itu. Dan kembali lagi cerita yang tipes Bapak Ibu ya. Dan ketika saya tipes, mama saya ujuk-ujuk datang dan disidang sama keluarga besar. Dan puji Tuhan, dari tahun 2011 sampai 2015, kurang lebih sekitar 4 tahun sampai 5 tahun, saya tidak hidup satu atap dengan orang tua saya. Jadi semenjak perceraian orang tua saya 2011, di situ saya mulai mungkin bisa dikatakan didewasakan dengan keadaan rumah roti. Bisa dibilang saya didewasakan dengan keadaan saya tidak pernah tinggal dengan ibu saya, apalagi dengan bapak saya. Saya jauh dari orang tua dari tahun 2011 sampai 2015. Dan singkat cerita, pada tahun 2015 ketika mama saya menjenguk saya di Semarang, dan mulailah ada ajakan dari mama saya, ayolah ikut mama ke Kalimantan. Nah, puji Tuhan pada saat itu saya ikut Bapak Ibu 2015 karena saya memiliki kerinduan untuk bisa bergabung kembali, berkumpul lagi bersama keluarga Bapak Ibu. Nah, dengan mama, dengan adik, saya ingin berkumpul agar kita bisa menjadi satu rumah lagi. Nah, singkat cerita, pada tahun 2015 saya ke Kalimantan. Ketika saya ke Kalimantan, yang di pikiran saya adalah saya bisa hidup bersama dengan mama dan adik saya. Akan tetapi rupanya tidak Bapak Ibu. Harapan saya pupus, karena rupanya ketika saya di Kalimantan, mama saya itu memasukkan saya ke suatu asrama Kristen. Bayangkan kehidupan saya yang mungkin bisa dikatakan taat sekali dengan akidah agama sebelumnya. Bahkan sekolah saya itu 80% itu sekolah agama, karena namanya aja SMP Wali Songo. Nah, ini
saya sebutkan merek lah Bapak Ibu ya. Mungkin ada dari keluarga besar SMP Wali Songo bisa menonton ini. Inilah saya sekarang sudah mengenal akan kebaikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi ketika kehidupan saya sebelumnya yang SMP Islam banget, ketika saya datang ke Kalimantan, saya dimasukkan ke Yayasan Kristen. Di situ hidup saya berubah atau berbanding terbalik 360 derajat. Memang putar balik Bapak Ibu. Dari yang sekolah di SMP swasta Islam masuk di SMP swasta Kristen. Dan di situ saya mulai merasa yang namanya mungkin nggak pede Bapak Ibu, karena di SMP saya yang baru, sekolah saya yang baru itu anak-anaknya pintar-pintar, intelek sekali Bapak Ibu. Sedangkan dibandingkan dengan saya yang pindahan, karena bisa dikatakan bahwa sekolah saya ini bisa dikatakan semi pondok gitulah. Jadi memang Islamnya kental banget. Berbanding terbalik ketika saya ke Kalimantan, malah saya nih dimasukkan ke Yayasan Kristen. Dan disitulah saya mulai kembali kecewa dengan namanya mama saya. Saya ini ke Kalimantan, saya ini mau ikut mama, mau tinggal sama mama. Mau makan nasi garam pun, yang penting kita keluarga besar ngumpul di sini. Yaitu mama saya dan adik saya namanya Angel. Tapi rupanya enggak. Dan di situ saya baru paham bahwa kenapa mama saya memasukkan saya di Yayasan Kristen, karena posisinya karena ekonomi Bapak Ibu ya. Saya dan adik saya itu dimasukkan ke Yayasan Kristen agar mama saya itu bisa kerja keluar masuk Malaysia. Jadi bukan juga menjadi TKI sih, karena kerjanya itu menjual barang dari Indonesia, menjualnya ke Malaysia. Jadi kulaan dulu di Indonesia, baru dijual lagi ke Malaysia. Dan juga diselingi dengan ngurut Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan Ibu Diana Madurese ini Tuhan kasih talenta untuk pijat. Dan untuk laki-laki saya juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi talenta dari ibu itu juga untuk saya. Saya juga bisa pijat, tapi khusus laki-laki. Dan ketika saya berada di asrama, di situ saya mulai diproses sama Tuhan selama 2 tahun. Dan ketika saya masuk dalam Yayasan Kristen, bukan serta-merta saya langsung percaya akan Yesus. Banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa kamu itu masuk Kristen karena mamamu pendeta. Kamu itu masuk Kristen karena mamamu itu masuk Kristen atau murtad. Kalau mamanya murtad, pasti anaknya murtad. Enggak Bapak Ibu. Jadi selama 2 tahun ketika saya dalam Yayasan Kristen, saya kan masuk di asrama. Berbagai aktivitas saya ikuti seperti baca Alkitab, ibadah umum, ibadah pujian penyembahan, doa puasa, semua saya ikuti. Padahal pada saat itu dalam hati kecil saya, ini apa sih? Ini kok banyak sekali orang-orang yang menyembah Yesus gitu loh. Bahkan saya punya pikiran bahwa orang-orang kok mau ya menyembah Tuhan yang mati, Tuhan kok disalib. Nah, selama 2 tahun saya selalu terngiang-ngiang akan pemikiran seperti itu. Karena apa? Sebelum saya ke Kalimantan, ketika saya dimanapun di Semarang atau di Surabaya atau di Madura, saya sudah ditanamkan dengan hal-hal yang mungkin berlebihan. Nah, saya katakan berlebihan. Nah, sehingga menyebabkan pikiran saya terdoktrin sehingga saya itu selama 2 tahun di Yayasan Kristen sulit untuk menerima akan firman Tuhan. Jadi selama 2 tahun saya diproses, doa pagi, doa malam, baca Alkitab, semua jenis ibadah saya ikuti, saya lewati bersama-sama selama 2 tahun. Nah, singkat cerita pada tahun 2017 saya lulus dari yayasan itu. Akan tapi waktu itu dalam hati kecil saya masih memeluk agama sebelumnya. Saya masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jadi dari saya masuk di Yayasan Kristen tersebut tahun 2015 sampai 2017. Jadi selama 2 tahun lebih saya masih menyangkal Tuhan. Saya masih menolak akan kuasa Tuhan. Saya masih menolak bahwa Yesus ini yang menyelamatkan saya, bahwa Yesus yang menjadi Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Saya masih menyangkal itu Bapak Ibu Saudara. Dan singkat cerita 2017 saya masuk SMA.
Di situ saya mulai sedikit-sedikit belajar membuka hati akan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya membuka hati, saya mulai ikut-ikut yang namanya komsel, yang namanya ibadah pemuda. Saya mulai ikut, saya mulai membuka diri, saya mau belajar akan kekristenan. Saya waktu itu masih ragu-ragu, masih suam-suam kuku Bapak Ibu. Saya masih mau belajar, enggak, belajar, enggak. Tapi dalam hati kecil saya masih menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya cuma ikut-ikutan aja pada saat itu. Dan proses Tuhan, singkat cerita, pada tahun 2020 ketika saya masih SMA, dan tahun 2020 saya tamat SMA Bapak Ibu, saya adalah bisa dikatakan tamatan COVID pada saat itu. Tahun 2020 saya tamat. 3 bulan sebelum kelulusan, saya mulai cek fisik ke Rumkit. Saya mulai ngecek tubuh saya yang ada di Rumkit Pontianak. Maksud hati saya bahwa saya ingin mempersiapkan diri saya ini untuk menjadi seorang abdi negara juga. 3 bulan sebelum kelulusan saya cek fisik saya di Rumkit, dicek semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan kuku-kuku saya cek semua Bapak Ibu ya, karena saya mau ketika saya tes nanti itu hasilnya memuaskan semua, jadi tidak ada rasa ganjel. Tetapi ketika menerima hasil dari cek Rumkit, cek satu badan tadi, saya merasa kecewa sama Tuhan. Saya kaget sekaget-kagetnya bahwa ternyata dokter memvonis saya bahwa saya terkena penyakit hepatitis B. Di situ ketika saya sebelum tamat SMA, saya ikut latihan binsik Bapak Ibu ya, di Polsek, di Koramil setempat. Saya ikut binsik di mana-mana. Orang jogging saya jogging, fisik saya siapkan, terus juga pembelajaran nilai-nilai juga saya bagus semua, karena memang cita-cita saya, tekad saya ingin menjadi seorang abdi negara, menjadi TNI atau Polri. Tetapi dengan kenyataan yang seperti itu, di situ kembali lagi saya kecewa sama Tuhan. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Tuhan, ketika saya belajar tentang kekristenan, ketika saya ingin membuka hati akan kuasa Tuhan dalam kehidupan saya, kenapa Tuhan menguji saya begitu beratnya Bapak Ibu ya? Karena bayangkan, ibaratnya saya ini seorang tentara yang gugur sebelum berperang. Jadi saya belum tes pun sudah dikatakan gagal, karena saya divonis sama dokter itu terkena penyakit hepatitis B. Di situ saya rasa seperti langit itu runtuh Bapak Ibu. Saya merasa dunia saya sudah hancur. Saya frustasi sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan setelah dari cek Rumkit, ketika saya sudah tamat, saya memberanikan diri untuk kembali cek. Ketika kemarin kan sudah dikatakan saya positif hepatitis B, saya dikasih saran-saran, juga termasuk dikasih obat-obat pembantu, seperti minum temulawak, bikin jamu, apa segala macam, sudah saya lakukan semua. Sekitar 6 bulan setelahnya saya memberanikan diri untuk check up. Ketika saya check up, itu rupanya masih Bapak Ibu, virus yang ada dalam diri saya itu masih aktif. Di situ saya masih bingung, di situ saya masih bimbang. Saya merasa bahwa masalah yang saya lewati ini begitu berat sekali. Ketika saya baru belajar tentang kekristenan, ketika saya baru belajar membuka hati untuk Tuhan, tetapi kenapa kok saya ini diuji lagi sama Tuhan? Ujiannya berat lagi Bapak Ibu ya. Impian saya, cita-cita saya itu semua terkubur dalam-dalam. Saya belajar berdamai Bapak Ibu ya, karena saya dengar juga bahwa penyakit hepatitis itu tidak bisa disembuhkan. Hepatitis B itu adalah virus yang tidak bisa disembuhkan, bahkan juga bisa menular Bapak Ibu. Sama seperti HIV. Jadi hepatitis itu kata dokter itu tidak bisa disembuhkan Pak. Bisanya itu mungkin minum obat atau segala macam. Tetapi virusnya itu masih ada dalam diri saya, dan itu pasti akan menular. Bisa ke istri saya atau ke anak saya nanti.
Di situ saya mulai frustasi lagi. Saya sudah frustasi, saya makin stres, saya depresi, saya kaget sekaget-kagetnya. Bahkan saya juga shock bahwa tubuh saya ini enak-enak aja, saya ini tidak ada penyakit. Tapi kenapa Tuhan menguji saya begitu hebatnya, sampai-sampai harapan saya, cita-cita saya itu kandas begitu saja. Nah, dan pada saat itu ketika saya mendengar kabar bahwa hepatitis B itu tidak bisa disembuhkan, saya berdoa lagi saya sama Tuhan. Saya saat-saat teduh pagi hari saya berdoa sama Tuhan, bahkan saya bernazar Bapak Ibu ya, Tuhan, kalau seumpamanya Tuhan memang pakai saya, kalau memang Tuhan mau memilih saya menjadi pelayan Tuhan kelak nanti, tolong sembuhkan saya dari hepatitis ini Tuhan. Tuhan, aku tidak mau kalau aku itu matinya sia-sia. Tuhan, aku tidak mau kalau aku matinya itu mati tidak berguna, tidak bisa jadi berkat buat banyak orang. Bayangkan ketika dokter katakan saya kena hepatitis B dan itu sudah menuju ke sirosis hati. Nah, kalau Bapak Ibu kurang paham nama penyakitnya, boleh dicek di Google sirosis hati. Nah, hati saya posisinya pada saat itu sudah mendekati ke sirosis hati. Makanya saya sampai berazar sama Tuhan, Tuhan kalau sampai Tuhan mau menyembuhkan saya mau menjadi pelayan Tuhan. Nah, itu dia. Nah, makanya ketika saya berdoa, saya juga sambil minum jamu, saya juga sambil minum obat, dibantu dengan saran-saran dokter. Nah, saya minum obat, semua saran-sarannya lah, jamu saya minum, sambil olahraga juga tetap olahraga, tetapi tidak terlalu capek. Nah, hari demi hari, waktu demi waktu berlalu, ketika kami ada berkat, saya minta doa sama mama, tolong doakan aku, sebentar lagi kan aku mau check up lagi, semoga hasilnya memuaskan. Dan mama saya juga mendoakan saya secara luar biasa Bapak Ibu ya, siang dan malam, bahkan tanpa saya ketahui juga mama saya mendoakan saya. Dan pada check up yang kedua kali, saya cek di rumah sakit ternama di Pontianak, namanya Rumah Sakit Antonius. Nah, saya cek di sana, cek segala macam, dan di situ saya deg-degan Bapak Ibu ya, deg-degan sama hasilnya. Kalau sampai saya sembuh, berarti emang Tuhan Yesus milih saya. Kalau sampai virus dalam diri saya tidak usahlah hilang, minimal non reaktif, saya mau benar-benar sama Tuhan, saya mau menyerahkan hidupan saya sama Tuhan. Dan ketika saya terima hasil dari lab tersebut, di situ saya kaget Bapak Ibu bahwa hasil virus dalam diri saya itu dari aktif ke non reaktif. Dan di situ saya mulai, batin saya tuh nangis ya. Saya sedih Bapak Ibu bahwa berarti memang Tuhan memilih saya. Kuasa Tuhan tuh nyata dalam diri saya. Bahkan dokter juga bilang bahwa kamu minum apa? Kamu minum obat apa? Kamu ngapain kok bisa sampai non reaktif secepat itu? Karena kata dokter Bapak Ibu ya, secara medis untuk berubah ke non reaktif itu perlu waktu yang lama. Itu tidak sebentar. Dan juga harus disokong dengan obat-obatan yang banyak sekali. Dan pada saat itu saya cuman minum jamu-jamu temulawak, juga minum obat kurkuma, sama berdoa. Itu aja modal saya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, ketika saya terima hasil lab bahwa saya non reaktif, ada perasaan yang senang, campur sedih, dan campur juga bangga. Itu artinya sekalipun dokter di dunia itu memvonis saya, tetapi seringkali kita lupa bahwa dokter dari segala dokter itu adalah Tuhan Yesus. Nah, makanya saya seringkali katakan kepada Bapak Ibu, termasuk juga jemaat-jemaat di tempat pelayanan saya, bahwa ketika dokter atau orang-orang di dunia memvonis kita bahwa kamu itu tidak mampu, kamu itu tidak bakal sembuh, penyakitmu ini parah sekali, atau apapun segala macam bla 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 bla. Tapi kita harus ingat bahwa dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, bahwa ada kuasa Tuhan yang nyata dalam diri kita, bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam diri kita. Seringkali kita tidak tahu penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu dinyatakan atas kita, karena seringkali kita tidak tahu apa rencana Tuhan dan apa isi hati Tuhan kepada kita. Dan di situ saya mulai semakin yakin bahwa memang benar Tuhan memilih saya.
Dan singkat cerita kami pulang, dan selama beberapa bulan saya tetap belajar tentang Kristenan, saya ibadah, saya belajar melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada saya, yaitu musik. Di beberapa tempat di gereja-gereja yang tidak ada pemain musiknya, saya belajar Bapak Ibu, saya belajar melayani, saya belajar mimpin pujian, juga bawa renungan saya tetap belajar. Akan tetapi disitulah saya mulai degil sama Tuhan. Mungkin bahasa kita ini degil lah, atau keras kepala sama Tuhan. Ketika saya sudah disembuhkan sama Tuhan, saya tidak mau menjadi pelayan Tuhan lagi. Saya mulai jauh lagi sama Tuhan. Saya mulai tidak pernah lagi melayani Tuhan, tidak pernah lagi ibadah sama Tuhan. Saya tidak pernah lagi mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Intinya saya melupakan Tuhan dalam kehidupan saya. Impian saya tidak mau menjadi pelayan, saya tidak mau menjadi apalagi seorang pendeta. Saya maunya menjadi orang kaya. Saya masih hidup dalam kedagingan. Saya masih sombong sama Tuhan. Saya ingin menjadi orang yang kaya. Karena pikiran saya Bapak Ibu ya, saya tidak mau menjadi seorang pelayan atau menjadi seorang pendeta. Karena pendeta itu hidupnya susah Bapak Ibu. Pendeta itu hidupnya, maaf kata ya, melarat. Karena di sekeliling saya, pendetanya itu udah bajunya kumus-kumus, kerjanya cuma melayani, makannya cuma makan sayur doang, apa-apa ndak ada, apa-apa ndak punya. Saya ndak mau hidup seperti itu. Karena dari kecil hidup saya sudah susah Bapak Ibu ya. Saya sudah luntang-lantung sana sini sendiri. Saya sudah tidak mau hidup susah. Intinya saya mau kaya. Saya mau menjadi pengusaha. Berbagai macam usaha saya jalani, saya tekuni. Berbagai pekerjaan saya telah saya kerjakan. Apapun yang menjadi basic saya kerjakan. Saya buka ini, saya buka itu. Kerja ini, kerja itu saya kerjakan semua. Hanya untuk ambisi saya semata, yaitu apa, saya ingin kaya. Akan tetapi singkat cerita, saya dipertemukan sama Tuhan, seorang hamba Tuhan yang luar biasa memberkati saya secara pribadi, yang sekarang menjadi orang tua rohani saya dan juga mentor saya dalam pelayanan. Ketika saya pertama kali bertemu dan beliau, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Karena apa? Ketika saya curhat Bapak Ibu ya, saya mengeluarkan semua unek-unek saya mengeluarkan semua pergumulan saya mengeluarkan semua apapun yang ada di dalam diri saya ceritakan semua, saya terang-terangan menceritakan semua. Dan disitu beliau cuma bilang, dari inti pembicaraan kami saya menarik kesimpulan bahwa ketika Tuhan mau memilih kita, ketika Tuhan mau pakai kita, tidak ada yang bisa menolak itu. Karena apa? Kita tidak bisa menolak panggilan Allah dalam diri kita. Kita tidak bisa menolak akan tugas utama kita yang asal dari Tuhan untuk kita semua. Dan di sini saya mulai merasa tertampar. Saya merasa bahwa Tuhan ini sudah luar biasa memelihara saya. Karena pada saat itu Bapak Ibu ya, kita flashback lagi ketika saya masih di Semarang, saya punya beberapa teman yang dia meninggal, mohon maaf. Dia meninggal dalam posisi mabuk. Jadi pada saat itu ketika kami hasil ngamen dan kami dapat uang lebih, karena pada saat itu pasarnya rame, kami ngamen dan juga kami parkir, uangnya banyak Bapak ya. Dan kami itu beberapa orang itu kami sumbangan, nyokong, PT-PT orang sini bilangnya. Kami sumbangan berapa orang dan kami beli minum-minuman Bapak Ibu. Ada yang beli rokok, ada juga yang membeli ciu. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang dari Semarang atau Jawa Tengah tahu istilah ciu atau pil koplo, semuanya itu kami beli Bapak Ibu. Dan ketika ciunya sudah ada, di situ kami campur dengan komik. Jadi komik 1 dus, itu kami taruh dalam teko Bapak Ibu ya. Terus juga ada teman saya juga mencampur autan di situ, dan di situ diaduk semua jadi satu. Nah, ketika semua sudah jadi, semua adukan atau oplosan sudah jadi semua, mereka minum. Dan ini mungkin cara Tuhan menolong saya. Saya teringat bahwa saya punya adik di rumah itu Angel, itu belum makan.
posisinya waktu malam-malam Bapak Ibu ya. Jadi ketika teman-teman saya minum, saya izin pulang duluan. Aku tak balik saya, aku ngeterne segoku adekku rumangan. Saya bilang gitu, saya katakan bahwa aku pulang dulu ya. Aku punya adik di rumah itu belum makan. Nah, ya wes, ndang mulai kono kok balik maneh yo. Katanya, dah silakan pulang, tapi nanti balik lagi ya. Nah, artinya uang pegangan saya itu saya belikan nasi bungkus itu malam-malam Bapak Ibu. Malam-malam dan itu gerimis, saya masih ingat sekali. Malam-malam dan gerimis, saya beli nasi, saya cepat-cepat ngantar nasi itu ke rumah Bapak Ibu ya. Saya cepat ngantar nasi ke rumah, saya lihat adik saya itu, saya nangis sekali Bapak Ibu posisinya pada saat itu ya. Saya lihat Angel itu sudah kurus, kering, itu cuma bisa duduk nangis di pojokan kamar. Dan ketika saya pulang, dia langsung berhenti nangis. Dan saya tanya, kamu kenapa nangis? Aku lapar. Nah, membayangkan Bapak Ibu ya. Jadi posisinya waktu itu Angel itu umurnya masih 4 tahun, 4 atau 5 tahun. Jadi Angel itu ketika tinggal dengan saya, makannya, apapun kebutuhannya, sekolahnya, itu saya Bapak Ibu. Ketika dia berangkat sekolah, pulang sekolah, saya antar dia pakai sepeda pancal, saya antar dia. Jaraknya itu enggak dekat Bapak Ibu ya. Dan untuk nyewa angkot, beli angkot, biarpun cuma 1.000 kami enggak punya Bapak Ibu. Saya antar dia, saya pinjam sepeda pancal, saya antar dia sekolah. Terus saya sekolah juga, tapi saya juga sering bolos karena saya harus juga mencari uang. Saya kerja ini, saya ngamen sana, saya ngamen di sini. Saya kadang minta nasi di sana, minta nasi di sini, agar ketika Angel nanti pulang sekolah, nasi untuk makan siang itu sudah ada. Nah, makanya kalau dikatakan tentang penyertaan Tuhan itu ya luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi, ketika selesai saya ngantar nasi kepada Angel, saya tungguin dia makan. Nah, dia makan dengan lahap, tengah malam itu Bapak Ibu ya, itu malam dan posisi gerimis. Dia makan dengan lahap, dan ketika dia sudah kenyang dia tidur. Nah, dan ketika dia tidur, saya kembali lagi ke tempat tongkrongan saya dengan kawan-kawan saya. Nah, ketika sampai di tempat tongkrongan, saya lihat teman itu sudah ada yang tergeletak di jalan, ada yang duduk tapi kayak posisi tidur, dan ternyata teman-teman saya yang lain itu mengatakan bahwa iku kancamu koyo sekarat. Ada yang bilang bahwa temanmu itu kayaknya kesekarat deh, soalnya itu abis minum tidak lama itu kejang-kejang dan mulutnya itu berbusa Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita saya mulai panik, saya kaget, sepanik-paniknya, aduh nih gimana. Dan karena takut pada saat itu saya kabur Bapak Ibu ya. Saya tidak mau diikut campur sertakan dengan hal seperti itu, karena posisinya saya juga tidak ikut minum di situ. Nah, ketika saya pulang, besoknya saya dengar kabar 3 teman saya meninggal Bapak Ibu karena miras oplosan. Di situ saya berpikir bahwa andai saja kalau seumpamanya aku minum di situ, aku ndak nganter nasi sama Angel, mungkin juga aku juga mati kayak mereka, mati dengan hal yang konyol. Saya juga kembali diingatkan, tiba-tiba saya flashback Bapak Ibu ya, ketika saya dengar masukan, saran dan nasihat dari seorang hamba Tuhan tadi. Saya tiba-tiba flashback dalam pikiran saya. Mungkin Roh Kudus mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam diri saya. Beberapa kali saya selamat dari kematian seperti yang tadi, ketika mungkin dalam penghasilan saya yang mungkin ndak stabil, tapi saya masih bisa makan. Puji Tuhan, Tuhan masih pelihara saya, Tuhan masih kasih sehat saya. Padahal Bapak Ibu ya, dalam gerombolan perkumpulan saya waktu itu tidak ada anak yang baik-baik. Itu semua adalah mungkin dunia katakan orang-orang yang rusak. Ada yang dia orang kaya, dia apapun diberikan sama orang tuanya, tapi dia tidak punya kasih sayang. Ada juga orang yang sama seperti saya, yaitu korban broken home. Dan ada juga teman saya yang lain yang mempunyai backgroundnya masing-masing, dan itu tidak ada yang benar.
ada yang juga pergaulan bebas, namanya minum-minum, merokok, bahkan yang paling parah narkotika, mereka juga. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini, sampai sekarang, saya bersih dari hal itu Bapak Ibu, terutama narkotika. Nah, saya puji Tuhan tidak pernah menyentuh barang haram seperti itu, dan itu artinya Tuhan itu menyelamatkan saya dari lingkungan dan sekeliling orang-orang yang mungkin jauh sama Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Ibu ya, saya mulai belajar menyerahkan kehidupan saya untuk Tuhan. Jadi pada tahun 2021, singkat cerita, ketika Tuhan memproses hidup saya sedemikian luar biasa, pada tahun 2021 saya mendedikasikan diri, saya memberikan hati saya untuk saya dibaptis. Jadi pada tahun 2015 saya belajar Kristen lah. 2015 sampai 2021 itu baru saya terima Tuhan. Itu artinya selama 6 tahun saya belajar tentang kekristenan. Saya mulai belajar bagaimana melayani Tuhan. Itu selama 6 tahun. 2021 saya dibaptis dan juga saya masuk sekolah teologi sampai saat ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika saya mengalami pemeliharaan dari Tuhan, di situ saya menangis bahwa saya yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan memanggil saya jauh-jauh dari Madura, Tuhan memproses saya di Semarang, dan Tuhan memproses saya di Kalimantan Barat, itu saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana. Dan puji Tuhan, untuk saat ini ketika saya sudah diwisuda tahun lalu Bapak Ibu ya, saya mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan di pedalaman-pedalaman. Jadi untuk saat ini saya sudah membuka 2 tempat perintisan, dan saya memohon bantu dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, bahwa mungkin ada yang tahu bagaimana susahnya dalam perintisan, dalam setiap pergumulan. Saya memohon doa dari Bapak Ibu Saudara, semoga dalam pelayanan ini, dalam perintisan ini, semua Tuhan lancarkan, dari biaya yang dibutuhkan, dari apapun yang kami perlukan, dari administrasi, karena ini adalah hal yang harus dipenuhi bagi kami tempat ini Bapak Ibu ya. Saya mohon doanya dari Bapak Ibu semua dimanapun kita berada, semoga semua apapun yang terkhusus saya butuhkan demi kemuliaan nama Tuhan itu bisa terrealisasikan dengan baik. Karena begini Bapak Ibu ya, untuk saat ini puji Tuhan kami sudah membuat yayasan yang kami beri nama Yayasan Kasih Terang Madurese. Nah, kenapa ada Madurese? Karena kami ingin bahwa Madura itu memiliki kasih yang bisa menerangi orang sekitarnya. Nah, karena kami ini kan orang Madura Bapak Ibu ya. Jadi kami ingin filosofi dari nama Kasih Terang Madurese bahwa orang Madura itu bisa menerangi, bisa memiliki kasih untuk orang-orang sekitarnya, sehingga banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan bagi nama Tuhan. Dan saya mendedikasikan diri untuk melayani anak-anak kecil dan orang-orang muda, karena Tuhan memproses saya itu ketika saya masih kecil, dan sampai saat ini saya yakin saya masih diproses sama Tuhan. Saya ingin mendedikasikan diri, saya ingin menyerahkan diri saya itu untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kepada anak-anak kecil dan orang-orang muda. Makanya Bapak Ibu, ketika saya di kampung, saya pertama-tama melayani anak-anaknya dan juga orang-orang muda. Saya tidak mau namanya anak-anak, orang-orang muda, remaja-remaja itu jauh sama Tuhan, jauh dari Tuhan. Dan yang terpenting harus kita pastikan bahwa mereka itu harus terlepas dari yang namanya kepahitan, terutama orang tua. Seringkali ya Bapak Ibu ya, seorang orang tua itu tahu anaknya, tahu nama anaknya, tahu tempat tanggal lahir anaknya di mana, akan tetapi banyak sekali orang tua yang tidak mengenal anaknya. Orang tua tidak mengenal anaknya, atau bahkan anaknya juga tidak mengenal siapa dirinya. Makanya saya sering katakan kepada jemaat Tuhan bahwa kita harus membangun anak kita itu di dalam Tuhan. Sedari kecil, sedari muda, kita harus membawa mereka ke dalam pelataran Tuhan. Kita harus membawa mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Jangan sampai kita membiarkan anak kita, keluarga kita itu tumbuh itu jauh dari Tuhan.
Nah, makanya pada saat ini terutama saya itu mendedikasikan diri untuk melayani anak-anak dan juga orang-orang muda. Oleh sebab itu saya mohon bantuan doanya, doa Bapak Ibu Saudara, karena saya yakin dan percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Saya adalah orang yang biasa, saya masih juga perlu dukungan doa dari Bapak Ibu. Bantu kami dalam doa, dalam setiap perintisan dalam pelayanan ini. Semoga melalui pelayanan ini, melalui yayasan yang kami bentuk, semakin banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus lebih dalam. Dan terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu ya. Untuk kurang dan lebihnya, ataupun ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan kepada saya. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Sungguh luar biasa kesaksian ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat, boleh memberkati kita semakin kuat, kita semakin semangat, kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara. Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.